Pandemi telah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dari rumah dan berteman karib dengan yang namanya PSBB atau social distancing. Dari segi kesehatan, penerapan kebijakan ini sangatlah tepat mengingat hingga saat ini jumlah korban terus mengalami peningkatan. Beberapa daerah bahkan sempat dikategorikan atau ditetapkan sebagai zona hitam. Namun, di sisi lain, keputusan ini dirasa sangat memberatkan dunia usaha, khususnya di Indonesia. Sebab hampir seluruh kegiatan usaha di dalam negeri masih masuk dalam kategori menengah ke bawah atau yang biasa dikenal sebagai UMK atau UMKM. Ciri-ciri umum dari unit usaha ini ialah masih bergantung pada ketersediaan gedung dan mobilitas manual, di mana penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, tidak sebaik usaha menengah besar atau yang dikenal sebagai UMB. Pada tahun 2016, BPS mencatat bahwa dari seluruh jumlah pengusaha di Indonesia, hanya ada kurang dari 2% yang berstatus sebagai usaha menengah besar. Di antara sejumlah kurang dari 2% tersebut, ada 91,33% perusahaan yang tercatat sudah beroperasi menggunakan komputer. Dan dari 46% tersebut juga hanya 92,95% yang telah menggunakan internet untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dari perusahaannya. Saat pandemi terjadi dan semua harus dilaksanakan serba jarak jauh, mau tidak mau, suka atau tidak suka, unit usaha menengah dan kecil juga harus siap sedia untuk melakukan adaptasi atau peralihan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kalau pengusaha tersebut tidak ingin tergerus dengan yang namanya era Society 5.0. Tanpa banyak bergerak, hanya dengan sedikit sentuhan dari layar komputer atau handphone super canggih yang kita miliki, kita dapat melakukan berbagai aktivitas atau bahkan bisa dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Sebagai contoh, melakukan transfer kini dapat dilakukan hanya dari yang namanya mobile banking. Kita juga bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan anggota keluarga kita hanya dengan menggunakan video call. Melakukan pemesanan atau pengiriman barang melalui platform atau sosial media dengan bekerja sama dengan pengusaha yang menyediakan layanan penjemputan atau pick up service, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam era ini, sumber daya manusia, khususnya para pengusaha, dituntut untuk mampu berpikir secara kreatif dalam menciptakan nilai tambah atau value added dan inovasi-inovasi terkini dari kegiatan usahanya, tentunya dengan memanfaatkan ketersediaan atau perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini sudah sangat-sangat bebas tersedia, yang diharapkan dapat meminimalisasi adanya kesenjangan pada manusia dan perekonomian di kemudian hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengoptimalkan kinerja pemasaran dari usaha bapak atau ibu dengan memanfaatkan yang namanya si teknologi pintar yang kita kenal dengan istilah digital marketing. Apa itu digital marketing? Secara harfiah, digital marketing didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemasaran atau promosi dengan menggunakan bantuan media digital atau internet. Konsepnya hampir mirip dengan pemasaran offline. Bedanya, karena dilakukan secara daring atau online, digital marketing dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen dan lebih efisien karena dapat dilakukan dengan biaya yang lebih sedikit atau bahkan free payment. Ada beberapa media digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pemasaran online. Apa-apa saja ya medianya tersebut? Simak penjelasan saya berikut ini. di posisi pertama dan paling banyak digunakan ialah media sosial. Bapak Ibu yang berusia di bawah 50 tahun pasti akrab dengan yang namanya media sosial. Beberapa contoh media sosial yang sering kita dengar atau kita lihat ialah YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Berdasarkan studi dan riset data yang dihimpun oleh We Are Social pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai lebih kurang 150 juta orang.
Hal ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 57% dari penduduk Indonesia yang sudah menggunakan berbagai media sosial. Berikut beberapa cuplikan public figure yang banyak menggunakan media sosial sebagai media promosi dari kegiatan usahanya. Yang kedua, ada website yang biasanya dihubungkan dengan mesin pencari Google yang sering disebut sebagai SEO atau Search Engine Optimization. Menurut Wikipedia, SEO didefinisikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Tujuan dari SEO adalah untuk menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Berada pada posisi teratas hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah perusahaan berbasis website untuk mendapatkan pelanggan baru mereka atau meningkatkan engagement terhadap pelanggan lama mereka. Yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah email marketing. Sesuai dengan namanya, email marketing merupakan metode pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media email atau surat elektronik. Kekurangan dari media pemasaran ini ialah hanya dapat mengirimkan pesan berupa kata-kata dan gambar. Namun, email dapat digunakan untuk memancing target konsumen atau pelanggan lama untuk masuk ke dua media lain yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan tentunya telah Anda persiapkan juga dengan baik. Keunggulan lain dari media ini adalah free sepanjang Anda mengetahui email dari calon konsumen yang akan Anda tuju. Pengumpulan email dapat dilakukan melalui serangkaian event yang meminta kritik dan saran dari pengunjungnya. Bisa juga dilakukan dengan berlangganan pada platform yang tersedia. Dalam upaya menjaring target pasar, ada baiknya produsen atau pelaku pemasaran juga menyediakan tampilan menarik dari email yang hendak dikirimkan. Beberapa lembaga penyedia jasa desain email yang dapat saya rekomendasikan berdasarkan daftar pencarian pertama pada Google ialah OptinMonster, Sumo, atau Mailchimp. Setelah itu, bangun email list yang berisi daftar email target potensial. Potensial dalam hal ini bermakna memiliki peluang yang besar untuk melakukan pembelian. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaring pasar potensial ialah dengan membuat event menarik, memberikan penawaran promo atau diskon terbaik, mengadakan Q&A, menyediakan fasilitas call to action atau CTA, menyediakan layanan keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Berdasarkan fungsinya tersebut, ada 3 jenis email marketing. Yang pertama adalah invitation email yang bertujuan untuk mengundang target konsumen atau pelanggan untuk menghadiri atau ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah digest email yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai keinginan, kepuasan, dan keluhan pelanggan untuk menetapkan langkah atau upaya perbaikan pada strategi pengembangan produk atau pemasaran produk. Yang ketiga adalah newsletter yang bertujuan untuk menginformasikan kepada target konsumen atau pelanggan mengenai informasi promo atau event yang akan diadakan perusahaan dalam waktu dekat, atau bisa juga berisi informasi tips dan trik penggunaan produk agar sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menciptakan produk tersebut. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah lebih jelas saat ini? Tunggu apa lagi? Kalau begitu, ayo segera daftarkan akun Bapak dan Ibu dan kita mulai gerakan UMKM Go Digital sejak dini. Semangat!